Pagi anak-anak, Selamat pagi, Ibu. apa kabar semua hari ini? Baik. Tadi datang ke sekolah semua sudah sarapan? Sudah, Ibu. Baik, jadi sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak harus sarapan biar dalam mengikuti pembelajaran di kelas itu tetap semangat. Ya, Ibu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan Nona Ati untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik Ibu Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu terlebih dahulu melakukan absensi. Adrianti Eno, Hadir, Bu. Febronia Bukifan, Hadir, Ibu. Elizabeth Ampolo, Hadir, Ibu. Esther Nurlita Tae. Apa? Oh, kenapa dia tidak masuk? Dia pemalas, Ibu. Tadi saya tanya dia bilang dia pemalas. Nah, anak-anak, siapa yang rumahnya dekat dengan teman Esther? Feni, Ibu. Baik, jadi minggu depan tolong diajak agar Esther bisa kembali masuk ke sekolah. Baik, Ibu. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini pada tema 1 tentang indahnya kebersamaan dan pada subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku dan pada pembelajaran 1. Nah anak-anak, tujuan yang kita capai pada hari ini yang pertama mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf dari suatu teks cerita. Yang kedua, menyebutkan keragaman budaya di Indonesia, terutama di daerah asal kita masing-masing, yang meliputi tarian tradisional, rumah adat, alat musik, dan juga pakaian tradisional. Yang terakhir adalah menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari alat musik tradisional maupun benda-benda di sekitar kita. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya teks cerita tentang pawai budaya. Nah, dari kalian semua siapa yang sudah pernah ikut pawai budaya? Belum, Ibu. Nah, di sini anak-anak akan membacakan. Rumah adat biasa. Nah, di sini Ibu punya teks cerita tentang pawai budaya. Di sini anak-anak akan membaca dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita pawai budaya. Satu kelompok kok, Ibu. Ya. Anak-anak hanya membaca pada bagian paragraf pertama untuk kita menentukan yang merupakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf. Anak-anak sudah selesai membaca teks ceritanya? Sudah, Ibu. Nah, sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Nah, dari kalian semua, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok paragraf dan gagasan pendukung paragraf? Pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan atau bisa disebut juga dengan ide pokok. Sudah, Ibu. Sedang. Kalau gagasan pendukung, Kalimat yang mendukung ide pokok. baik, mari kita berikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab. Jadi kalimat gagasan pokok itu merupakan kalimat inti dari suatu paragraf, sedangkan gagasan pendukung itu merupakan kalimat penjelas yang mendukung dari kalimat inti dalam suatu paragraf. Nah, kita sudah mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Sekarang silahkan, tadi sudah membaca ceritanya. Sudah, Bu.
silahkan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang telah dibaca. Saya gagasan pokok, Ibu. Baik, silahkan. Jadi gagasan pokoknya pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Dan kalimat mana yang merupakan gagasan pendukung? Dari pawai ini sampai di pawai semakin dekat. Nah, baik, jawaban anak-anak sangat benar sekali. Bahwa yang merupakan gagasan pokok itu terdapat pada kalimat pertama dan kalimat selanjutnya sampai pada kalimat terakhir itu merupakan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca cerita tentang pawai budaya. Bukan saja yang kita ketahui tentang pawai budaya, namun di sini kita juga akan mengetahui tentang budaya dari daerah kita masing-masing. Nah, budaya daerah kita masing-masing itu meliputi alat musik, pakaian adat, rumah adat, dan juga tarian tradisional. Dari kalian siapa yang bisa menyebutkan pakaian adat atau alat musik tradisional dari daerahnya? Saya, Bu. Baik, silahkan. Alat musik dari Kabupaten Belu itu misalnya genrang, Ibu. Lalu pakaian adat itu biasa kami sebut dengan sarung. Ada yang lain lagi? Sama, Ibu. Baik, jadi telah disebutkan bahwa pakaian adat seperti sarung dan alat musik seperti gendrang. Genrang. Nah, kita di sini juga berasal dari daerah yang berbeda-beda. Kita juga harus memiliki sikap untuk saling menghargai dalam perbedaan kita. Nah, siapa yang bisa menjelaskan sikap yang benar untuk menghargai perbedaan kita yang ada? Saya, Bu. Baik, silahkan menjawabnya. Contoh, saat kita pun teman ada dari agama lain ada berdoa, kita jangan ganggu. Ya, ada yang lain lagi? Jangan saling mengejek. Nah, baik, jawaban dari anak-anak semuanya benar, tidak ada yang salah. Jadi, untuk menghargai perbedaan kita dalam suatu kelompok itu atau di dalam kelas, kita menghargai teman lain saat beribadah, tidak mengejek teman lain yang berasal dari daerah lain. Nah, dari kampung lain. Baik, selanjutnya kita sudah mengetahui. Nah, tadi teman kalian sudah menyebutkan tentang yang termasuk alat musik tradisional. Nah, jadi sekarang kita akan lebih mengetahui alat musik. Tadi kita sudah hanya mengetahui tentang alat musik, namun kita tidak tahu bagaimana caranya untuk menghasilkan alat bunyi dari alat musik tradisional tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, menurut Ati, alat musik tradisional seperti gendrang itu dimainkan dengan cara apa sehingga menghasilkan bunyi? Dipukul, Ibu. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Ati. Baik, alat musik seperti yang setelah disebutkan bahwa alat musik gendrang itu untuk menghasilkan bunyi itu dilakukan dengan cara dipukul. Nah, ada yang tahu apa itu bunyi? Bunyi atau suara, Ibu? Suara yang dihasilkan oleh suatu benda. Ada yang lain lagi? Suara yang dihasilkan dengan cara dimainkan oleh manusia. Baik, jawaban anak-anak tidak ada yang salah, semua betul. Jadi bunyi itu gelombang dari suatu benda yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak, waktu selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Silahkan anak-anak membentuk kelompok dan mengerjakan. Setelah dikerjakan dikumpulkan.
Baik, pekerjaannya sudah selesai. Sudah, Ibu. Silahkan dikumpulkan. Ini Ibu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu punya salah satu permainan. Di sini anak-anak akan over spidol sambil menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, dan Ibu bilang stop, maka memilih Ibu sediakan dan maju dan mengerjakannya di depan. Siap Siap, Ibu. Ibu. Baik, kita akan memulai. Baik, 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta Dansa Ati. Baik, silahkan Nona Ati. Oke, baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan lanjutkan. Ini punya huruf bagus toh Ibu. Iya, sangat Lebih bagus bagus sekali. dari Ati. Ati hurufnya tidak rapi Ibu. Sapun jurut rapi tuh. Ini karena ukir. Baik, mari kita beri aplaus kepada teman-teman. Baik, ini merupakan game yang menebak nama alat musik dengan cara memainkannya. Jadi di sini telah dijawab bahwa gitar cara menghasilkan bunyi dengan cara dipetik, gendang dengan cara dipukul. Baik, mari kita berikan aplaus kepada anak-anak yang sudah menjawab dengan benar. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu meminta salah seorang siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Baik, silahkan. Hari ini kami belajar tentang yang pertama itu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus yang kedua itu kami mengenal ini pakaian adat ini dengan alat musik. Ya. Terus yang ketiga itu kami sebut alat musik dengan dia pun cara bermain. Ya, baik, benar sekali. Mari kita berikan aplaus. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Namun sebelum itu, Ibu meminta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Lisa, Ibu. Baik, Lisa, silahkan memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai Ibu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.